Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 167 ini akan membahas mengenai topik mimpi yang berulang. Ya Rabbun, aku merasa heran dan jadi penasaran karena dalam jangka beberapa waktu aku mengalami mimpi yang serupa. Ya Rabbun, dari awal aku milih topik ini sampai sehari sebelum aku ngetik skrip ini, selama beberapa kali aku tuh mimpiin seseorang yang sama. Aku gak ngerti kenapa bisa mimpiin dia terus, padahal aku gak mikirin dia. Sebelum aku cerita lebih lanjut, aku mau sekilas ceritain tentang dia ke Yerobun. Jadi, dia itu bisa dibilang temenku. Tapi dulu aku pernah cukup deket dan suka sama dia. Tapi ya paling sebulanan terus udah nggak suka maksudnya. Karena aku mau fokus ke status sahabat kami. Ya, secara status pada waktu itu kami adalah sahabat. Tapi makin lama aku makin kurang merasa kalau kami adalah sahabat. Makanya aku sebut dia teman aja ya. Oke, kembali ke inti cerita. Seingatku, pada waktu itu awal mula aku mimpiin dia tuh setelah aku mimpiin orang lain yang juga gak terduga. Aku aja kaget kenapa bisa tiba-tiba mimpiin orang itu. Nah, di mimpiku tuh aku deket sama orang itu dan kayaknya kami semacam jadi pasangan gitu. Terus selang 2 atau 3 hari aku mimpiin dia dan kami jadi pasangan di mimpiku itu. Pas bangun, aku kaget dong, kok tiba-tiba mimpiin dia. Padahal aku gak mikirin dia, udah gak pernah komunikasi ataupun ketemu lagi. Kayak udah benar-benar asing. Tapi ya, gak tahu ya. Setelah mimpi yang pertama pada waktu itu, setelah beberapa hari gitu aku mimpiin dia lagi. Terus gitu selama beberapa kali. Sebenarnya aku gak bisa ingat pasti mimpinya kayak gimana pas udah bangun tidur. Tapi yang bisa aku ingat adalah semua mimpi berulang yang aku alami tentang dia tuh garis besarnya mimpinya sama. Aku dan dia adalah pasangan yang punya hubungan baik dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada. Ya Rabbun, seperti yang aku bilang tadi, kalau sehari sebelum aku ngetik skrip ini, aku habis mimpiin dia. Agak kurang jelas sih mimpinya, tapi aku coba ceritain dari yang aku ingat ya. Awalnya tuh aku sama teman-teman pergi dari sekolah karena di sekolah lagi ada entah kayaknya semacam kerusuhan gitu, tapi nggak di semua wilayah sekolah. Setelah dirasa aman keadaannya, aku sama teman-temanku balik ke sekolah. Itu keadaan sekolah udah sebagian besar berantakan. Terus kami ke kelas bermaksud ngambil tas terus pulang. Tapi anehnya, pas kami buka kelas, ternyata di dalam kelas tuh diisi anak-anak SD yang lagi diajar sama gurunya. Mereka bingung kenapa ada kami. Oh ya, kondisi kelasnya tuh baik, rapi, kayak gak ada apa-apa. Terus aku bilang ke gurunya kalau kami mau ambil tas. Tapi kata beliau gak ada tas kami di kelas. Terus kami bingung kan. Akhirnya si guru memberikan kunci untuk membuka kelas-kelas lain untuk nyari sendiri tas-tas kami di mana. Singkat cerita, aku sama teman-teman udah nyari tas kami di mana-mana tapi gak ketemu. Kami kecapean dan akhirnya milih istirahat di depan kantor guru. Tiba-tiba pas lagi duduk, ada sahabatku perempuan yang datang sama seseorang, si cowok itu. Sahabatku duduk di sebelahku, terus di sebelahnya yang menghadap ke aku itu ada dia, si cowok. Aku cerita-cerita lah semuanya. Terus pas udah dirasa mulai gak capek, aku sama teman-temanku lanjut nyari tas. Kami keliling sampai ke area belakang kelas. Terus tiba-tiba ada sahabatku dan si cowok. Aku nanya kan ke mereka, ngapain? Nah, dia jawab katanya mau bantuin aku sama teman-teman buat nyari tas kami. Aku terharu loh karena seneng gitu ada yang mau bantuin. Aku bilang makasih ke dia dan muji sikap dia yang manis itu menurutku. Terus tiba-tiba dia bilang kurang lebih kayak gini, ya Rabbun. Akhirnya dianggap manis sama princess ruwet ini. Aku
kaget pas dia nyebut aku princess. Tapi habis itu aku balas omongannya, sebenarnya dari dulu kamu juga udah manis. Habis itu aku pergi dari area belakang ke arah depan sambil lanjut ngomong dalam hati, sayangnya dulu aku bukan tipikal orang yang suka muji. Terus singkat cerita, gak tahu gimana jelasnya, aku sama yang lain tuh ada di sebuah kawasan, kayaknya sekolah tapi bukan sekolah yang tadi. Yang ini tuh kayak lebih besar, lebih luas, dan lebih bagus lagi gitu sekolahnya, kayak sekolah top gitu. Aku muter-muter sama yang lain, sampai akhirnya gak sengaja dengar ada sekumpulan orang yang bilang kalau mereka tuh kayak seneng karena udah berhasil menjalankan rencananya. Nah, aku kurang paham yang bagian ini, tapi kayaknya ada sekelompok orang yang punya rencana buruk ke aku, teman-teman, dan sekolah sebelumnya. Terus mereka tuh akhirnya berhasil menjalankan rencananya, makanya kayak lagi ngerayain keberhasilan mereka gitu. Terus gak tahu lagi gimana ceritanya, aku sama teman-teman termasuk sahabatku dan si cowok, terus juga ketambahan murid-murid lainnya di sekolah, itu tuh bersiap kayak mau perang sama sekelompok orang yang berniat jahat itu. Aku ngucapin segala macam doa yang aku tahu buat minta pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan semakin menegangkan saat sekelompok orang itu udah mulai maju ke arah kami. Terus ya Robun, setelah itu sayangnya aku gak tahu kelanjutannya gimana karena aku kebangun gara-gara alarmku bunyi. Miane, cukup sampai di sini ceritanya. Ngomong-ngomong ya, aku jadi penasaran. Aku kan udah beberapa kali mimpiin dia. Kira-kira dia juga pernah mimpiin aku gak ya? Kalau pernah, mimpinya gimana dan tentang apa? Apa itu adalah sebuah mimpi yang indah atau justru buruk? Ngomong-ngomong lagi soal dia, dimanapun dia berada, aku berharap dia baik-baik aja dan bisa bahagia. Kalau boleh jujur, aku berharap sesekali masih bisa berkomunikasi yang baik dengan dia. Karena bagaimanapun, kita adalah teman yang dulu pernah sepakat untuk menjadi sahabat. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.